على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Darussalam kota wisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal 16 Muharram. Kita sudah melewati setengah bulan dari bulan Muharram, tahun baru Hijrah 1444 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2022. Di malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih bermuwajjahah, kita masih dipertemukan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kita masih bisa kembali mengkaji ayat-ayat Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita kali ini terkait dengan spirit hijrah dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Paling tidak ada dua kejadian besar atau ada dua peristiwa penting di bulan yang bersejarah ini. Itu yang akan kita coba bedah, yang akan kita coba bahas ya. Apa dua peristiwa penting itu? Peristiwa penting yang pertama, bulan ini adalah bulan Muharram. Bulan Muharram yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum atau Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus pertanda titik nol awal spirit hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, bulan ini juga bertepatan dengan bulan Agustus di mana kita merdeka, Indonesia merdeka, yang sudah ke-77 tahun ya. Sudah cukup usia, saya kira bukan usia dewasa lagi, tetapi sudah usia, kalau ibarat orang itu sudah senior ya. Sudah senior. Dua bahasan ini kita akan coba ulas dalam waktu kurang lebih insyaallah sampai Isya ke depan. Kita mulai kajian ini
dengan membaca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya, yang punya hajat semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, dan terus kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Dan kita juga berdoa semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'u lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengulas dari sisi derivasinya, kita sudah hafal ta'rif dari hijrah itu terambil dari kata hajaro atau hajaro, yuhajiru, muhajaratan, wa hijratan. Hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itulah makna hajaro. Saat ini kita belum saleh, lalu kita pindah dari satu keadaan yang tadinya tidak saleh menuju ke saleh. Ini artinya hijrah. Jadi bukan hanya melulu hijrah itu artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi dari satu kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang baik, dari kondisi yang sudah baik menuju kondisi yang terbaik. Itu makna hijrah secara umumnya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah hijrah itu sesungguhnya melakukan perbuatan yang tadinya tidak diridhai oleh Allah menuju yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barometer ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya kita camkan betul. Apapun yang kita kerjakan, apakah Allah ridho atau tidak? Kalau Allah ridho, lanjutkan. Kalau tidak ridho, maka bukan hanya tangguhkan tetapi tinggalkan. Kata Nabi 14 abad yang lalu itu, kalau kita mungkin pekerjaan ini ragu, ya, atau ini benar atau tidak, maka kata Nabi dalam hadis pendeknya, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, ya. Ini benar atau tidak? Ini kok ragu saya menjalankan atau tidak? Bisa jadi ucapan kita pengennya A, tetapi kata hati jangan engkau kerjakan, maka mintalah fatwa kepada hatimu. Istafti qalbak, kata Nabi. Maka suara hati itu tidak bisa dibohongi, ya. Suara hati itu tidak bisa dibohongi. Kita coba lihat hijrah dari pengertian KBBI, ya. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perpindahan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan dari tekanan kaum kafir Quraisy. Mekah itu adalah hijrah dalam KBBI, ya. Ya. Ada juga makna yang lain, berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu ke tempat yang lain yang lebih baik dengan alasan tentu keselamatan,
alasan kebaikan dan sebagainya. Jadi baik makna yang pertama maupun makna yang kedua ini terkait dengan perpindahan manusia secara fisik, ya. Selamat atau tidak kita tempat di satu tempat itu, ada kebaikan atau tidak kita menjalankan sesuatu itu, atau ada kebaikan atau tidak di satu tempat itu. Nah, maka kalau kita yakini sebagai tempat yang tidak baik, ya, tidak selamat, maka kita berpindah dari satu tempat itu juga makna hijrah, ya. Tetapi ada makna yang lebih dalam lagi dari makna perpindahan atau perubahan. Tetapi makna yang sesungguhnya adalah hijrah itu perubahan, baik itu sikap, tingkah laku dari yang tidak baik menuju atau mengarah kepada yang lebih baik, ya. Jadi kalau ini yang kita lakukan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sudah melakukan proses pindah atau hijrah itu, ya. Ya, jadi kalau begitu hijrah itu bukan hanya secara fisik, tetapi hijrah juga terkait dengan cara berpikir, ya. Hijrah fisik itu dapat dilakukan dengan mungkin mengembangkan usaha, sedangkan secara fikir dapat berubah inovasi dalam berusaha, ya. Ya, baik fikir, baik fisik maupun fikir itu juga masuk dalam kategori hijrah. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang hijrah ini banyak sekali. Di antaranya yang tadi saya baca itu di surah Al-Baqarah, ya, ayat 100. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Kata Allah, siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman, maka kata Allah pasti dia mendapatkan di bumi ini, ya, fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Apa yang kita dapatkan? Muraghaman katsiran wa sa'ah, Allah berikan kelapangan, baik lapang rizkinya maupun lapang dari sisi kehidupannya, wa sa'ah, Masya Allah, ya. Kalau kita masih susah, apapun itu, kesusahan dalam hidup, kesusahan dalam berkarir, kesusahan dalam tempat tinggal dan seterusnya, maka sesungguhnya ayat ini mengajarkan, yuk mulai hari ini, detik ini kita hijrah. Kalau senangnya kita ngomongin orang, Allah ridho atau tidak ngomongin orang ini? Kalau tidak ridho, maka tinggalkan, berpindah. Bahkan lebih baik diam daripada ngomongin orang yang tidak jelas. Allah ridho atau tidak apa yang kita kerjakan saat ini? Di tempat kerja Allah ridho atau tidak? Kalau Allah ridho, maka kerjakan dan lanjutkan, teruskan apa yang kita sudah perbuat. Kalau tidak ridho, maka sebaiknya kita tinggalkan. Maka kalau ini yang kita lakukan, maka disinilah kata Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Tidak akan menemui kita kesulitan-kesulitan, karena janji Allah muraghaman katsiran wa sa'ah, Allah berikan keluasan, baik keluasan rizki maupun keluasan hidup kita. Ada yang senangnya berantem terus sama istri, yuk kita hijrah.
Ada yang sudah kerja tapi tidak merasa cukup, yuk kita hijrah. Jadi hijrah itu bukan secara fisik saja, itu sudah bagus secara fisik, yang berjenggot, pelihara jenggot, itu hijrah, silakan kalau itu bagian dari sunnah, menghidupkan ihya'us sunnah, ya. Ihya'us sunnah yang lain tentu banyak dari perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Semua yang terkait dengan Nabi, baik itu ucapannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, ketetapannya, maka kita kerjakan, maka sesungguhnya kita sudah menjadi bagian ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan hanya fisik, ya. Bukan hanya penampilan saja, tetapi yang lebih penting adalah perubahan, bukan dari sisi fisiknya, tetapi juga dari sisi psikisnya. Sifatnya seperti Rasulullah penyayang, sifatnya seperti tutur katanya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari A sampai Z mengikuti seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Inilah sesungguhnya hijrah, ya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Di ayat ini Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat dari sababun nuzulnya, kita lihat misalnya di Lubabun Nuzul karya Syekh As-Suyuti, ya, Jalaluddin As-Suyuti, bersumber dari Ibnu Abi Hatim, ya, ada seseorang yang bernama Damrah bin Jundub. Damrah bin Jundub ini dia dalam kondisi sakit tetapi pengen juga ikut hijrah, ya. Pengen nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat surah An-Nisa ayat 100 tadi. Dan di perjalanan ternyata Damrah bin Jundub ini wafat, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pahala-pahala kebaikan-kebaikan untuk Damrah bin Jundub dia sudah dapatkan pahala hijrahnya. Subhanallah, ya, subhanallah. Inilah kehebatan dari hijrah. Hijrahnya jadi dari Damrah bin Jundub, ya. Bahkan kabar ini langsung ke Rasulullah, bahkan turun ayat surah An-Nisa ayat 10 itu karena keinginan Damrah bin Jundub ingin hijrah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati pun dia sakit, terseok-seok jalannya. Kalau dalam konteks kita, bisa jadi dalam kondisi yang tidak nyaman, tetapi kita hijrah. Dalam kondisi yang tidak baik, tetapi kita melakukan hijrah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai janji ayat ini, muraghaman katsiran wasa'ah. Allah luaskan rezekinya, Allah luaskan kehidupannya. Kita lihat di surah At-Taubah di ayat yang lain, Bapak sekalian dimuliakan Allah. Ada 3 komponen yang yang harus ada di dalam hijrah kita. Kata ayat 20 di surah At-Taubah atau surah Bara'ah, alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Apa yang Allah berikan? Allah berikan garansi apa? A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Ada 3 komponen yang tidak boleh terlewatkan. Tidak boleh langsung hijrah tapi imannya nggak baik, atau langsung jihad tetapi hijrah dan imannya belum dilakukan. Alladzina amanu, pertama kata Allah, orang-orang yang beriman. Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan.
Tiga komponen iman ini harus ada. Yakin di dalam hati, diucapkan dengan lisannya, dan diamalkan apa yang diyakini dan yang diucapkan dalam keseharian kita. Lalu kemudian imannya sudah baik, baru kemudian kita hijrah. Alladzina amanu wahajaru, ya, wahajaru, hijrah setelah imannya baik. Kita lihat ke konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdakwah di Mekah itu paling lama. Dakwahnya Rasul di Mekah itu 13 tahun. Terintimidasi, hak-haknya terkebiri, ya, jiwanya terancam, nyawanya terancam, kemerdekaannya tidak ada, bahkan dihabisi, diembargo secara ekonomi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bertahan dan tetap bersabar, tidak langsung pindah begitu saja, karena dalam rangka memupuk iman, ya, menguatkan, mengokohkan iman, mengokohkan tauhid. Jadi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu bagaimana mengokohkan tauhid, mengokohkan iman. Setelah imannya sudah baik, baru ke tahap berikutnya, alladzina amanu wa hajaru. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Dan tahap yang ketiga, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahap yang ketiga adalah setelah amanu, setelah wahajaru, baru kemudian wajahadu. Nah, amanu, wahajaru, wajahadu. Jihad ini memang ada yang mengartikan memanggul senjata, berperang dengan musuh untuk konteks ketika Islam terancam, ya. Tetapi ketika di kota yang sudah aman seperti Indonesia misalnya, atau seperti kita di sini, alhamdulillah pengajian tidak ada yang ganggu, maka jihad ini tidak hanya kita pahami sebagai memanggul senjata, tidak hanya berperang saja. Duduknya Bapak Ibu sekalian di sini mendengarkan tausiah ini juga bagian dari jihad fi sabilillah. Masya Allah. Orang yang menuntut ilmu itu juga jihad, ya. Orang yang melakukan belajar itu juga jihad, dan bentuk jihad-jihad yang lainnya tentu banyak, ya. Jihad melawan hawa nafsu itu juga jihadul akbar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu lebih akbar daripada memerangi musuh sekalipun. Kata Rasulullah, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami ini telah datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jihad yang kecil menuju jihad yang akbar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu dalam konteks pasca jihad atau perang Badar. Masya Allah, perang Badar itu menewaskan banyak orang, dan perang yang cukup luar biasa. Kalau bukan karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah kocar-kacir, kalah umat Islam. Sebegitu berkecamuknya, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, ini adalah jihad kecil. Lalu kita akan menuju jihad yang akbar, jihad yang besar. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasul, bukankah perang Badar ini adalah jihad yang akbar?" Tidak, kata Nabi. Jihad akbar itu adalah jihadun nafs. Maka dalam konteks ayat yang tadi, ayat 20 surah At-Taubah tadi, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Menariknya di ayat tadi, bi amwalihim, Allah dahulukan dengan harta, baru kemudian dengan jiwa. Nah, orang yang memiliki tiga komponen ini, amanu, wahajaru, wajahadu, janji Allah adalah a'zamu darajatan indallah,
Allah akan memberikan derajat yang tinggi. Nah, kalau Allah yang sudah memberikan derajat yang tinggi, Masya Allah, ya. Jadi tidak ada derajat yang tinggi kecuali derajat itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta Allah kasih. Ya. Allah muliakan kita karena melakukan 3 hal tadi. Amanu wa hajaru wa jahadu. Dan Allah menutup di ayat tadi, wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang termasuk, kata Allah, orang-orang yang beruntung. Subhanallah, ya. Subhanallah. Nah, ini begitulah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Kamis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendengarkan dari intelijen Rasulullah itu langsung malaikat Jibril. Di Darun Nadwah berkumpul pentolan-pentolan kaum kafir Quraisy. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal dan abu-abu yang lain. Kumpul semua bersepakat bahwa hidup atau mati, ya, Rasulullah Muhammad harus ditangkap, hidup atau mati. Kenapa? Karena mereka mengajak Rasulullah dengan 3T nggak mampu. 3T itu tahta, harta, wanita. Harta, wow. Kalau Rasulullah pengen Gunung Uhud dijadikan emas, asal Rasul menghentikan dakwahnya, dikasih itu. Harta, tahta, apapun yang Rasulullah minta, mau jabatan apa dikasih. Wanita pun demikian. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya tolak itu. Maka ketika Abu Thalib merayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bujukan dari pentolan-pentolan kaum kafir Quraisy itu, ya Muhammad, berhenti saja dakwahmu. Ya. Abu Thalib pernah mengajak demikian karena didesak terus oleh kaum kafir Quraisy. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Andai matahari berada di tangan kananku, bulan berada di tangan kiriku, maka demi Allah saya tidak akan menghentikan dakwahku. Wah, luar biasa. Kalau kita tahta, harta, wanita, mungkin tahta enggak kuat, masih kuat. Harta masih kuat, tapi kadang-kadang dengan wanita. Atau wanita kuat, tahta kuat, harta enggak kuat. Jabatan, wah, masih bisa. Harta kadang-kadang tumbang dengan 3T tadi itu. Ya. Rasulullah semuanya tolak itu. Maka di hari Kamis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrahnya. Perjalanan hijrah dari rumahnya. Ada utusan-utusan waktu itu di Darun Nadwah itu diputuskan bahwa pemuda-pemuda kaum kafir Quraisy yang ahli strategi perang, yang ahli memanah, yang ahli memainkan pedang, ya, yang kuat-kuat, yang kekar-kekar, ya, karena sekian banyak usulan-usulan di Darun Nadwah itu. Usulannya diantaranya ambil saja Rasulullah diculik, ya, buang, ditolak. Yang disetujui adalah mengepung rumah Rasulullah hidup atau mati. Maka Rasulullah ingin dibunuh saat itu. Datang itu orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, ya, pemuda-pemuda yang gagah berani, yang kuat-kuat, fisiknya yang sudah terlatih. Rasulullah masih ada di dalamnya, ya. Dengan kuasanya Allah, Rasulullah pergi dari rumahnya. Mereka di riwayat dijelaskan mereka ngantuk, ya, sehingga tertidur. Rasulullah keluar dan ada Sayyidina Ali yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, nyamper teman sejatinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, subhanallah. Pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq, bukan dari jalur yang biasa, Bapak sekalian. Kalau kita jalur tol, biasa itu, mungkin akan terendus, ya. Jalan tikus, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di jalur yang tidak biasa, menaiki gunung yang terjal sekali. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan dan menaiki gunung yang gunung itu menjadi sejarah sampai hari ini kita masih bisa lihat
gunung itu kita kenal dengan Jabal Thur, ya. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari 3 malam. Kamis berangkat, hari Jumat, Sabtu, Ahad Rasulullah sampai Ahad itu masih berada di Jabal Thur itu, dan hanya masuk beberapa orang saja. Itu pun masih dikejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sudah bersembunyi di Jabal Thur, tapi dicari karena ada sayembara besar ketika itu. Sayembaranya adalah siapa yang menangkap Rasulullah Muhammad hidup atau mati, maka dia diberikan 100 ekor onta. Wah, 100 ekor onta ketika itu onta kendaraan termewah. Kalau hari ini 100 kendaraan termewah, misalnya Lamborghini, atau taruhlah 1 miliar, berarti 100 miliar itu untuk kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lanjut di hari Seninnya melanjutkan perjalanan, karena bukan jalur biasa lagi-lagi, sampai kemudian di Masjid Quba, ya, di Quba. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid yang sampai hari ini kita bisa saksikan, dan banyak kemuliaan-kemuliaannya. Siapa yang datang ke Masjid Quba dalam kondisi sudah bersuci, berwudu, lalu dia salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka kata Rasul sama seperti dia mendapatkan pahala umroh. Masya Allah, demikian mulianya, karena langsung sentuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Quba itu juga Rasulullah menjalankan salat Jumu'ah. Setelah dari Masjid Quba, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Yasrib, yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah, tempat Rasulullah menginjakkan kakinya. Disitulah tempat anak yatim. Subhanallah, ini menandakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta terhadap anak yatim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berada di Yasrib, mempersatukan antara kaum muhajirin dan ansor. Orang muhajirin dulu tidak punya apa-apa, tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan orang muhajirin dan ansor. Penduduk aslinya disebut ansor, ya. Orang ansor menyambut orang-orang muhajir yang datang, yang hijrah itu, seperti saudaranya sendiri. Siapa yang berhijrah maka saudaraku, kata orang-orang ansor. Mereka juga diberikan layaknya pakaian, diberikan juga kebun-kebun seperti saudaranya sendiri, diberikan juga tempat tinggal. Masya Allah, inilah persaudaraan yang indah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, spirit hijrah ini berlama-lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam intimidasi, dalam kekerasan, baik fisik maupun non fisik. Tetapi Rasul tetap bersabar, dan ketika diperintahkan untuk melakukan perjalanan hijrahnya, disinilah titik awal kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan kaum Ansor. Di Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina bukan hanya akidahnya, tetapi sosial kemasyarakatannya. Di antaranya ketika Fathu Makkah misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya hanya beberapa orang saja, di Fathu Makkah itu Rasul kembali nengok kampung halamannya di Makkah dengan pasukan 10.000 pasukan. Subhanallah, kemenangan demi kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan begitu banyak kemudahan dan kemenangan-kemenangan. Dalam konteks 17 Agustus kemerdekaan kita, tentu 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Masya Allah, begitupun dijajah oleh Jepang, ya. Tetapi teriakan takbir, ya, pekikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, membangkitkan semangat juang yang dulunya tertindas, bersatu padu, ya, dengan rahmat Allah. Atas rahmat Allah, kemerdekaan akhirnya juga tercapai. Para founding father kita,
Masya Allah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jujur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau semangat jihad, semangat juang, semangat hijrah, semangat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dadanya, pekikan takbir, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, dengan bersatunya umat ketika itu, bangsa Indonesia ketika itu, maka alhamdulillah kemerdekaan, dan hari ini sudah 77 tahun merdeka. Tinggal kita mengisinya tentu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha atau tidak, ya. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kekufuran, merdeka dari kesyirikan, merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari sifat-sifat hayawaniyah yang ada pada diri kita, menuju perubahan hijrah yang lebih baik lagi. Ini tentu yang mestinya kita harus lakukan di momentum hijrah sekaligus momentum Agustus kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Spirit hijrah mudah-mudahan ada pada diri kita, perubahan-perubahan demi kebaikan-kebaikan, karena kita hidup di dunia bukan selamanya, hidup di dunia hanya sementara, hidup yang abadi adalah hidup di akhirat. Maka jadikan dunia ini sebagai ladang amal kita menuju akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah atas kedhaifan dari saya pribadi. Masih ada waktu mungkin beberapa menit, jika ada tanya jawab disilahkan. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan beberapa menit lagi menjelang Isya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum hijrah ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar, menjadi titik awal perubahan yang menuju kepada kebaikan, perubahan diri. Mungkin kita masih banyak dosa, mungkin kita masih banyak salah, mungkin kita masih banyak khilaf, tentu sebagai manusia. Al-insanu makhallul khata' wan nisyan. Memang tempatnya salah dan lupalah itu manusia. Khuliqal insanu halu'a. Memang manusia itu, kata Allah, diciptakan masih terus berkeluh kesah. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang tidak sabar. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang juga tidak bersabar seperti bersabarnya para nabi dan rasul dan para salafus saleh. Ketika diberikan begitu banyak rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang juga kita masih lalai, lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam yang kita terima ini ada hak-haknya. Kita masih diberikan kesehatan, tentu haknya adalah bagaimana menjalankan ibadah yang terbaik. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan akhir kita adalah bagaimana hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja kita bukan hanya untuk popularitas, bukan hanya untuk bermewah-mewahan, tetapi bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat jasmani kita akan ditanya oleh Allah, kesehatanmu engkau pakai untuk apa? Apakah untuk ibadah atau untuk berfoya-foya, atau malas beribadah? Harta yang kita punya ditanya dua oleh Allah. Dari mana hartamu engkau dapat dan engkau belanjakan kemana? Ya.
Mulut yang Allah kasih sempurna dengan seluruh anggota badan kita, semuanya akan menjadi saksi. Mulutnya terkunci, yang menjadi saksi adalah anggota tubuh yang lainnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang akan bersaksi adalah tangan kita, yang akan bersaksi adalah kaki kita. Mulut saat ini, jujur atau kejujuran saat ini menjadi barang yang mahal. Kita saksikan beberapa episode kejadian di negara kita, di bangsa kita. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala yang namanya albir, ya, kebaikan itu mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Albir yahdi ilal jannah. Dan sebaliknya, al-kadzib, dusta, itu yahdi ilan nar. Dusta, bohong, itu akan mengantarkan kepada neraka, akan mengantarkan kepada kesusahan yang mahal belakangan ini di negara kita, ya, sehingga kasus demi kasus bukan terungkap dengan baik, kasus demi kasus tertutupi dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena mahalnya sebuah kejujuran. Maka kejujuran ini adalah panglima buat kita, dan ini menjadi bagian dari hijrahnya kita. Hijrah dari kedustaan, kebohongan, menuju hijrah menuju kepada kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Safnya dirapatkan dan diluruskan. Istaqimu wa'tadilu. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa syarika lahu wa bihamdihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا أشهد أن لا إله اللهم صل على محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita alaihi wa barik ala Muhammad. Kama barakta ala ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.